Halo guys, balik lagi di Akafon Channel. Bareng aku Kaye, masih sama aku Kaye, K-A-Y-E. Oke, nah kali ini aku akan ngebahas lagi nih soal handphone Redmi Note series. Tentunya di Redmi Note series 14 yang baru aja launching kemarin nih. Baru aja launching di awal bulan atau di awal tahun 2025. Sebelumnya kita udah ngebahas di Redmi Note 14 yang 4G. Kali ini yang udah ada di depan aku tentunya ini ada di Redmi Note 14 5G. Kalau kalian penasaran, pokoknya kalian tonton terus video ini sampai habis. Dan kalian boleh tonton juga sebelumnya di video kita yang Note 14 4G biar kalian tahu nanti bedanya apa. Dan jangan lupa subscribe dulu, komen, dan di like. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya untuk di loncengnya. Let's go! Nah, jadi kali ini kita akan ngebahas lebih detail soal Redmi Note 14 yang series 5G-nya. Di depan aku sudah ada Redmi Note 14 5G. Ini aku sudah pegang ya untuk Redmi Note 14 5G-nya di warna Midnight Black. Aku mau ngebahas warnanya dulu ya sama penyimpanannya. Nah, kalau untuk di Redmi Note 14 5G ini dia punya 3 warna. Ini yang aku pegang di warna Midnight Black. Kemudian ada warna Lavender Purple, ada juga warna coral green. Cakep banget ya kalau untuk warna-warnanya, nanti kalian bisa lihat kita tampilin di sini, oke? Terus di penyimpanannya dia juga udah cukup besar banget yang 5G ini di 8256 dan 12512. Harganya tentunya sangat worth it banget, 3 jutaan aja untuk di handphone Redmi Note 14 5G ini. Kita akan langsung ngebahas untuk desainnya, keseluruhan secara fisiknya, bentuknya, dan layarnya tentunya untuk di segmen awal ini ya teman-teman ya. Langsung aja aku mau ngeliatin ke kalian untuk desainnya nih. Kalau kita lihat ya langsung nih Redmi Note 14 yang series 5G-nya. Nih, untuk series 5G, kalau kita bandingkan sebelumnya dengan Note 13 ya, karena sebelumnya kan ada juga di Note 13, ada series Note 13. Nah ini Note 14 nih. Kalau kita bandingkan dengan Note 13 yang 5G dan Note 14 5G ini, secara desain itu lumayan kelihatan bedanya sedikit sebenarnya, nggak terlalu ya. Karena sama-sama untuk dual kamera juga, tapi di sini dia ada frame kameranya juga yang cukup melengkung dan lebih kelihatan gitu. Dan tentunya di desain kameranya kalau di Note 13 itu tidak sebulat ini, tidak sebold ini atau tidak kelihatan dan semuncul yang di Note 14 kali ini. Note 14 kamera belakangnya itu lebih bold gitu, lebih tampak, lebih kelihatan gitu ya, lebih besar juga. Kemudian kalau di sini masih sama ya untuk di series 5G-nya Redmi, tetap ada tulisan 5G, Redmi 5G. Nah, untuk bodinya gimana sih bentuknya? Nah, kalau di series sebelumnya di Note 13 5G itu menurut aku sih ya dia sama-sama curve, cuman tidak seciamik ini gitu. Lengkungannya itu lebih elegan di Note 14 5G ini. Lengkungannya curve-nya lebih kelihatan bagus aja gitu kalau di Note 14 5G ini. Untuk backdoor-nya sendiri masih ya plastik polikarbonat gitu. Tapi ini dia nggak glossy. Kalau di Note 13 di Note 13 5G dia glossy banget. Warna hitamnya tuh glossy. Kalau ini dia ada sentuhan doff-nya. Kalau kena cahaya lampu kayak gini dia ada sedikit kayak bercak-bercak glitter gitu, tapi bukan glitter sepertinya. Dia lebih doff. Jadi kalau dipegang kayak gini tidak meninggalkan bekas sidik jari. Oh ya, aku lupa nih, di bagian kameranya juga beda jauh ya sama Note 13 ya. Note 13 hanya 108 megapiksel aja, tapi di sini di Note 14, handphone 3 jutaan di series Redmi ini sudah ada fitur OIS-nya nih. Kalian bisa lihat. Nanti kita zoom ya untuk lihat lebih detail ya. 108 megapiksel OIS-nya. Jadi udah oke banget, mantep banget di series 3 jutaan Redmi sekarang udah ada OIS-nya. Lanjut untuk ke body bagian sampingnya nih. Kalau di samping kiri dia polos aja, tidak ada apapun ya. Kalau untuk di bodi samping kanannya ini, dia ada tombol volume up, volume down, dan tentunya ada tombol powernya, oke? Dan untuk material sampingnya ini dia terbuat dari aluminium biasa ya, aluminium biasa sama seperti di seri sebelumnya juga. Nah untuk bagian atasnya
Masih ada port audio jack, jadi teman-teman kalau mau pakai headset kabel itu masih bisa banget karena masih ada port audio jacknya. Ada IR blasternya tentunya yang berfungsi sebagai remote ya. Ada speakernya nih ada dual speaker dia, speaker atas dan ada mikrofon. Lanjut ke bawah juga ada speaker lagi, tentunya jadinya dual speaker dan stereo dia. Ada mikrofon juga, ada USB-C ya, masih di USB-C. Dan tentunya SIM-nya juga di dual SIM atau hybrid. Nah, kalau untuk dual SIM ini itu bisa kalian taruh satu SIM card dan untuk SIM card kedua, atau boleh satunya lagi itu micro SD atau tambahan memori. Tapi kalau untuk tambahan memori sebenarnya dia udah cukup luas ya, di 8256 ataupun di 12512. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial nih, bagian paling penting juga nih, layarnya. Kalau untuk layarnya di Redmi Note 14 5G ini sama ya, masih kalau ukuran layarnya ya. Di 13 itu 6,67, ini juga sama, di 6,67 inch. Cuman yang menarik perhatian aku banget tuh dari pertama kali megang ini, kenapa bezelnya jadi lebih tebal gitu. Kalau kemarin tuh udah cantik banget, udah ganteng banget ya di Note 13 tuh. Simetris banget dianya, sama atas kiri kanan bawah juga sama gitu ya. Tapi di sini di Note 14 bezelnya atas dan bagian bawahnya ini sedikit lebih tebel. Kenapa ya kira-kira ya? Tapi tetap ya sama ya, kalau untuk kualitas layarnya, kacanya dia juga di Full HD Plus AMOLED di 120 Hz dan ada peningkatan nih di 1100 nits. Kalau yang sebelumnya Note 13 di 1000 nits. Terus dia juga sama di Corning Gorilla Glass 5, jadi udah durability untuk kacanya itu, untuk goresan itu udah lebih minim gitu kalau untuk layarnya. Cuman ya tadi ya, kenapa bezelnya ini tebal, jadi layarnya kayak ngerasa nggak update gitu. Dari Note 13 tiba-tiba Note 14 nya malah bezelnya tebel, sedangkan Note 13 sudah ganteng parah gitu, udah tipis, udah layarnya lebih luas. Sudah ada kamera depannya juga, bentuknya punch hole. Dan ini tentunya sudah IP64, jadi udah tahan debu dan tahan cipratan air ya. Kalau untuk performanya ngebut nggak sih? Performanya lebih jos lagi atau nggak sih dengan seri sebelumnya di Note 14 4G ataupun di seri sebelumnya yang paling lama Note 13 5G? Tentunya lebih ciamik juga sih ya. Note 14 5G sudah di MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Udah mantap banget upgrade-nya. Sebelumnya di Note 13 itu masih di MediaTek Dimensity 6080. Nah, sedangkan Note 14 yang 4G masih MediaTek Helio G99 Ultra. Sama-sama ada ultranya, tentunya itu masih sama ya. Hasil kolaborasi MediaTek Dimensity dengan Xiaomi. Nanti itu akan berpengaruh banget di performa kamera ataupun di performa pada saat kita memainkan handphonenya. Dimensity 7025 Ultra. Sengebut apa sih? Sekenceng apa sih? Kita langsung akan coba untuk main game ya teman-teman ya. Dan aku akan scroll sosmed. Boleh langsung kita main game ya. Di sini sudah ada Mobile Legends nih. Udah ada game bawaannya. Jadi kita nggak perlu download lagi. Kita akan langsung mulai aja untuk main Mobile Legends. Di handphone 3 jutaan MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Kita masuk dulu ke dalam gamenya. Ini udah Mobile Legends. Sebentar ya, ini lagi loadingnya juga nggak lama banget ya. Dari sini udah kelihatan ya untuk kualitas frame rate dan kualitas layarnya nih. Apakah akan menurun? Oh, udah langsung login guys, udah langsung mulai. MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Ini di 50-60 fps ya teman-teman ya. Kalau untuk frame rate sih nggak ada, masih lancar, aman. Ya kalau untuk kualitasnya, layarnya jernih lah ya, smooth juga ya, nggak ada nge-lag gimana-gimana. 50-60 fps ini. Dan ini juga sudah didukung sama baterainya yang besar ya guys ya. Baterainya udah di 5110 mAh. 5110 mAh. Dengan disupport juga pengecasannya yang turbo charging. Mereka bilangnya turbo charging 45 watt. Jadi udah oke banget kalau kalian mau main game nih, udah mantap ya.
Jadi baterainya besar, lebih upgrade dari sebelumnya. Kalau sebelumnya di Note 13 itu mereka masih di 5000 mAh dengan pengecasannya di 33 watt fast charging. Kalau ini udah 45 watt turbo charging. Ini udah kurang lebih main setengah jam nih. Udah turret lawan nih udah pada habis nih, udah setengah jam main. Belum ada rasa-rasa panas sama sekali sih. Udah mantep banget sih kalau untuk di performa yang sekarang di Note 14 5G nih 7025 Ultra. Aku mau buka YouTube dulu deh. Kita akan ngedengerin, sekaligus kita coba untuk speakernya ya, di dual speakernya ini stereo. Sekalian kalian lihat juga nih untuk luas layarnya nih. Tadi kan bezelnya agak nambah ya nih tuh. Kalau kalian bisa lihat nih, bezelnya itu agak sedikit tebel, sayang banget ya. Jadi kalau nonton tuh agak kayak kurang luas gitu ketimbang dengan Note 13 5G. Note 13 5G itu cakep banget dia layarnya. Bezelnya tipis, luas banget layarnya itu. Kalau nonton tuh lebih mantep gitu. Kalau ini ya oke lah ya, ada downgrade-nya sedikit di bezel. Kita gedein volumenya ya. Dia sampai 300% ya teman-teman ya. Untuk kecerahannya tadi udah di 1100 nit. Jadi dia udah lebih kelihatan lebih nyata. Ya nih kalian bisa lihat ya untuk hasil nonton videonya, warnanya lebih terang, lebih menyala, lebih enak gitu kalau dilihat dipandang mata tuh lebih nyaman gitu. 1100 nits loh. Dan ini tentunya didukung sama performanya juga tadi ya, di chipsetnya yang MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Mungkin kalau 1100 nit, chipsetnya masih MediaTek Helio G99 sama kayak di 4G, ya hasilnya mungkin belum tentu seenak ini pada saat kita nonton video. Ini enak juga sih, udah enak. Sekarang kita mau coba dengerin speakernya lagi lebih jelas ya. Karena tadi udah 300%, kita cari musik yang tidak ada copyright tentunya. Kita gedein volumenya sampai full 300%. Nih. Kita coba jangan terlalu besar ya. Kalau dia terlalu besar tuh dia ngebas banget guys. Aku mau coba untuk tutup speakernya ya. Kira-kira speakernya atas sama speaker bawahnya nih sama-sama kenceng nggak suaranya? Coba aku tutup di atas dulu ya. Lebih kenceng yang di bawah guys. Kalau ditutup tadi yang di atas dia nggak ada pengaruh sama sekali. Tapi kalau ditutup yang di bawah, nah kelihatan banget ya, jelas ya, beda banget ya. Di speaker di atas nih ada 3 lubang aja, kalau yang di bawah emang ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi emang yang paling up banget volumenya itu di speaker paling bawah sih, yang paling dominan banget untuk suara speakernya. Speakernya memang sudah up sampai 300%, tapi kalau kalian kencengin, kalian full gitu untuk dengerin musik yang ada efek-efek ngebasnya, handphonenya ikut bergetar guys. Di sini lebih kerasa banget di bagian sini. Nah, kenceng banget getarannya. Kenceng banget getarannya di sini kalau kalian ngidupin di volume paling besar, paling full 300%. Mungkin saran aku jangan 300% banget ya. Meledak nanti handphonenya, takut banget ya. Karena geter banget guys di sini, kerasa banget. Mungkin bisa kalian volume di bawah 300, 250 mungkin udah kenceng banget juga soalnya. Karena udah dual speaker ya, atas dan bawah. Bawahnya paling kenceng tapi getarannya paling kerasa di sini. Paling kerasa di sini ya. Yang gak kalah penting sekarang itu adalah kita coba main TikTok. Ya kan? Sekarang tuh kita main TikTok ini yang paling lama guys. Bisa berjam-jam kita scroll TikTok. Kita scroll TikTok tuh bisa berjam-jam. Bahkan seharian kita scroll TikTok. Oke nggak dia?
Kalau untuk main TikTok oke guys, lancar juga ya. Full speaker juga bisa di 300% tentunya sama ya. Aku bakalan scroll TikTok dulu deh kalau kayak gitu. Kualitas gambarnya juga mantap ya guys ya. Ini ada di etalase 4. Enak. Buat scroll TikTok ini handphone enak. Nah, setelah kita coba untuk sosmed, untuk main game juga di baterai yang besar ini di 5110 mAh ini, kurang baterainya dikit banget guys ternyata. Kurang lebih setengah jam ya kita tadi main ya. Main game, main sosmed setengah jam lebih. Itu hanya berkurang di 10-20% aja. Mentok-mentok di 18% kurangnya cuman. Setengah jam loh. Setengah jam main game, setengah jam sekaligus main TikTok, nonton YouTube juga tadi nggak lama ya nonton YouTube-nya, kita hanya lihat untuk kualitas gambarnya, kejernihannya, sama kecerahan warnanya aja tadi. Cuman berkurang di 18% doang kurangnya. Jadi udah mantap sekali, oke? Untuk di baterai 5110 mAh, disupport juga dengan pengecasan yang sangat cepat di 45 watt turbo charging. Itu kalau ngecas dari 0% sampai 100% cuma di 1 jam, kurang lebih 1 jam, mentok-mentok mungkin 1 jam ya. Tapi di sini tadi aku udah coba cas ya, itu cuma 50 menitan doang udah full. Yang paling penting juga nih buat cewek-cewek nih khususnya, tapi cowok-cowok juga banyak sih suka konten kan, suka bikin video, sekarang mah apa-apa dikontenin gitu. Tentunya kalau beli handphone kita bakalan ngelihat kualitas kameranya. Redmi berhasil di Note 13 sebelumnya di kamera 108 megapiksel. Nah, di Note 14 5G sama, masih di 108 megapiksel untuk kamera utamanya. Tapi sudah ada fitur OIS-nya. Jadi kalau mau bikin konten, mau ngerekam gambar, mau ngambil gambar, udah lebih oke. Karena apa? Karena udah ada fitur OIS-nya. Fitur yang membuat lebih stabil, lebih tampak nyata juga, dan lebih tajam warnanya. Kameranya seperti biasa ada dual kamera. Kamera utama 108 megapiksel with OIS. Terus ada kamera ultra wide-nya, beda sama yang 4G. 4G kemarin nggak ada ultra wide-nya, sayang banget ya. Nah, kalau di 5G udah lebih update dong tentunya. Ada ultra wide-nya di 8 megapiksel dan ada kamera makronya 2 megapiksel. Kemudian di sini di kamera depannya di punch hole nih, dibentuk yang punch hole ini, kameranya di 16 megapiksel. Beda sih sama yang di Note 13. Di Note 13 dia lebih besar, bukan di 16 megapiksel, bahkan di 13 itu di 19 megapiksel, Note 14 yang 4G itu di 20 megapiksel. Tapi ini dia hanya di 16 megapiksel aja. Mungkin karena udah ada fitur OIS-nya ya. Jadi dia berani untuk ngurangin megapiksel di kamera depannya. Jadi 16 megapiksel aja. Tapi sayang banget nih teman-teman ya. Untuk di Note 14 5G ini beda banget dengan di Note 14 yang 4G. Pertama, dia tidak ada dual kamera. Di 4G kemarin ada dual kamera, oke banget ya. Di sini dia nggak ada dual kamera, jadi nanti kalau kalian mau konten kayak gini sambil belakang depannya kelihatan itu nggak bisa karena nggak ada dual kamera. Terus untuk di perekaman gambar videonya dia cuma mentok di 1080p dan mentok cuma di 30 fps. Kalau yang 4G bisa di 4K terus bisa juga di 60 fps. Kenapa ya? Apa karena ada OIS-nya? Jadi kameranya nggak ada 4K-nya atau gimana? Walaupun udah ada stabilizernya dari OIS tadi itu, tapi sayang banget nih kok malah downgrade ketimbang di series Note 14 yang 4G. Mungkin Redmi nextnya kalau mau upgrade handphone yang 5G, coba deh tolong lebih bagus lagi nih, lebih update lagi daripada seri sebelumnya di Note 14 yang 4G. Nanggung sekali di bagian kameranya. Udah ada OIS, ditambah 4K harusnya, terus 60 fps, wah udah siap kita jadi content creator di handphone 3 jutaan. Nah ini dia hasil untuk kamera utamanya nih di 108 megapiksel. Untuk perekaman layarnya dia udah di 1080p, mentok cuma di 30 fps aja. Nah ini kalau di dalam ruangan kayak gini guys, kira-kira menurut kalian bagus atau enggak? Ini pencahayaan kita sebenarnya cukup banget sih kalau untuk di dalam ruangan kayak gini. Nah ini kalau untuk perekaman mode wide angle-nya atau ultra wide-nya di video ya. Jadi dia harus kalian atur dulu sebelum kalian rekam videonya di 0,6 itu kalian klik aja, nanti bisa langsung di wide angle seperti ini. Jadi lebih luas, jadi lebih lebar juga.
Untuk hasil videonya kalian bisa lihat sendiri perbedaannya antara 0,6 sama di yang biasa tadi, yang 1 kali biasa. Nah, ini kalau untuk hasil kamera depannya ya guys, untuk perekaman layar di 1080p dan mentok juga di 30 fps. Hasilnya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini normal ya, nggak ada ultrawide dan lain-lain. Kalau untuk stabilnya, oke, stabil ya, karena udah ada fitur OIS-nya juga ya. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih antara Note 14 dengan seri sebelumnya di Note 13 yang 5G ya, itu perbedaannya sangat signifikan nih kalau menurut aku. Pertama dari performanya, kedua dari kualitas kameranya juga udah oke lah di sini. Dan yang paling beda itu banget di side fingerprint dan in-screen fingerprintnya. Tadi aku lupa ngomong nih di awal. Kalau di Note 13 yang 5G-nya itu kan dia malah di side fingerprint, tidak ada in-screen fingerprint. Di sini di Note 14 5G dia sudah in-screen fingerprint dan juga udah AI face unlock. Jadi untuk yang series 14 4G dan 14 5G itu tidak ada bedanya. Kalau di Note 13 kemarin yang 4G dan 5G itu beda. 4G-nya in-screen, 5G-nya malah side fingerprint. Oke, jadi perbedaannya tidak terlalu gimana-gimana, upgrade-nya udah mantep banget. Cuman ya tadi itu ya, aku bahas sekali lagi ya, nggak apa-apa ya Redmi ya, bezelnya. Kenapa sih bezelnya di Redmi Note 14 yang 5G ini tebel gitu bawah sama atasnya? Note 13 itu udah ganteng banget, udah cantik banget, udah seneng banget aku. Tapi di sini kenapa dia agak tebel? Sayang banget gitu. Tapi ya walaupun nggak setebel di brand satu lagi yang Samsung ya gitu, walaupun nggak setebel itu, tapi sayang banget lah pokoknya bezelnya agak tebel dikit nih. Walaupun nggak terlalu ngaruh, cuman bagi aku ngaruh. Aku suka banget layar handphone yang sangat lebar dan luas gitu. Performanya kenceng, udah ngebut juga, main game juga enak, dan tentunya nggak cepet panas. Itu juga penting ya, nggak cepet panas guys, jadi enak banget. Udah 5110 mAh. Main handphone seharian, ngecasnya cepet, di turbo charging 45 watt. Oke banget untuk Redmi Note 14 5G. Gitu aja untuk Redmi Note 14 5G-nya. Kalian bisa ngambil kesimpulan sendiri. Kalau itu menurut aku pribadi ya, menurut KY pribadi. Kalian boleh nonton dulu video-video kita yang sebelumnya di Note 13, di series Note 14 juga yang 4G. Nah, kalau yang ini kan yang 5G. Nanti kalian bisa tarik kesimpulan sendiri. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sih ya gini, dari hasil review kali ini, aku hanya menyayangkan di bezelnya aja. Ya kenapa bezelnya tebal. Selebihnya udah oke banget, sudah sangat-sangat upgrade banget. Dan tadi ya kamera dikit. Oke, gitu aja dari aku. Sekian, jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya. Next kita bakal bahas handphone apa lagi. Apakah akan ada series terbaru lagi dari handphone-handphone lain? Atau kita mungkin akan ngebahas series lanjutan dari Note 14 ini. Kan ada yang lain ya, ada Pro, ada Pro Plus 5G juga. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya. Aku KY, terima kasih. Bye-bye. Ingat handphone, ingat akar phone.